Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Tukang Desain Amatir. Pada video kali ini saya akan membahas tentang cara menggabung dan memotong objek untuk membuat desain vektor di CorelDRAW. Ikuti tutorialnya sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini untuk terus mengikuti pembahasan seputar dasar-dasar dalam mempelajari aplikasi CorelDRAW. Baik, kita langsung saja masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang dan selamat mengikuti tutorial ini. Dan agar pembahasannya nyambung, kalian bisa cek video-video sebelumnya atau kalian bisa cek link di deskripsi untuk video-video yang berkaitan dengan pembahasan kali ini. Nah, untuk pembahasan tentang fitur yang kita gunakan di CorelDRAW untuk menggabungkan atau memotong objek, fitur pertama yaitu group dan ungroup. Kita langsung coba praktekkan. Di sini ada 4 objek. Untuk menggabungkan 4 objek ini, kita menggunakan fitur group. Kita blok keempat objek, kemudian di property bar akan muncul tool seperti ini. Kita pilih group objects atau kalian bisa gunakan shortcut Ctrl G pada keyboard. Kita klik ini, maka keempat objek ini akan bergabung menjadi satu, dan ini biasanya kita gunakan untuk memudahkan kita memindahkan atau menggeser beberapa objek sekaligus. Misalnya ketika kita membuat satu logo, ini kita pisah dulu. Ini kita anggap sebuah logo, bentuknya seperti ini. Ketika kita selesai membuat sebuah logo dan kita ingin menggeser atau memindahkan, maka kita gunakan group. Ya, karena kita tidak ingin ketika logo ini sudah selesai dengan susunan yang seperti ini, kita tidak ingin logonya menjadi berantakan kembali. Jadi kita gunakan fitur group untuk menggabungkan semua objek, untuk menyatukan semua objek. Dan ketika kita akan menggeser, kita cukup mengklik di salah satu objek, maka keempat objek ini akan terseleksi dan ini bisa kita geser atau pindahkan secara bersamaan. Nah, untuk memisahkan objek yang sudah tergroup tadi, kita tinggal gunakan pilihan di sini ungroup. Ada 2 pilihan, ungroup objects dan ungroup all objects. Nah, untuk bedanya kita bisa lihat di sini. Kita ungroup dulu. Misalkan 2 objek ini kita group masing-masingnya. Ini kita group dan ini juga kita group. Nah, ketika keempat objek yang mana masing-masingnya tergroup dengan 2 objek, ini kita group semuanya. Nah, ketika kita ingin memisahkan keempat objek ini, ada 2 pilihan. Yang pertama ungroup object, maka dia akan terpisah menjadi group yang terdiri dari 2 objek masing-masingnya yang tadi sudah kita group. Sedangkan kalau kita menggunakan pilihan ungroup all objects, maka keempat objek ini akan terpisah menjadi satu objek yang berdiri sendiri. Oke, kita lanjut ke fitur yang kedua, yaitu combine. Bedanya dengan group, combine ini menggabungkan beberapa objek menjadi satu objek yang baru. Misalkan kita blok 2 objek ini, kemudian kita pilih combine di sini atau dengan shortcut Ctrl L. Maka terlihat di sini 2 objek tadi menjadi satu. Warnanya berubah menjadi warna hijau mengikuti warna objek persegi panjang. Nah, di sini kita bisa lihat juga bahwa ada perpotongan di bagian objek yang dempet. Di sini ada bagian negatif. Kalau ini kita ganti warnanya, maka bagian perpotongan ini tetap putih karena ini adalah bagian yang kosong. Begitu juga dengan garis.
kalau kita aplikasikan pada garis, di sini ada 3 garis yang terpisah. Kalau kita gunakan fitur combine, maka ketiga garis itu akan menyatu. Tapi di sini masih belum nyambung ya garisnya. Dan untuk menghubungkan ketiga garis ini sekarang dia sudah menjadi satu objek ya, tidak terpisah lagi. Untuk menyambungkan kita bisa aktifkan shape tool, kemudian titik atau poin ini kita arahkan ke sini sampai muncul tanda panah kecil. Itu juga seperti ini. Nah, dia menjadi garis yang sudah bersambung sekarang. Nah, itu untuk fitur combine. Nah, sekarang kita masuk ke shaping. Nah, pada fitur ini kita ada 7 pilihan ya. Yang pertama weld. Di sini kita lihat ada 2 objek, persegi dan lingkaran. Nah, kalau kita blok, pada property bar di sini akan muncul ada 7 icon seperti ini. Nah, kita pilih yang pertama yaitu weld, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Antara objek persegi dan objek lingkaran menyatu menjadi satu objek, dan warnanya akan mengikuti objek yang terakhir dipilih. Kalau kita pilih yang pertama persegi kemudian yang terakhir lingkaran, maka warnanya akan mengikuti objek lingkaran. Sebaliknya kalau pertama kita pilih lingkaran dan yang terakhir adalah persegi, maka warnanya akan mengikuti objek persegi. Itu untuk weld. Yang kedua trim. Trim ini adalah objek yang pertama dipilih memotong objek yang kedua dipilih. Ya, jadi kalau di sini saya pilih pertama yang persegi, yang kedua lingkaran. Ya, kita ulang. Cara memilihnya dengan menekan tombol shift pada keyboard dan ditambah klik kiri. Saya pilih pertama yang persegi, kemudian yang kedua lingkaran. Ketika kita gunakan fitur trim, maka yang terpotong adalah lingkaran, dipotong oleh objek persegi. Sebaliknya kalau kita pilih yang pertama lingkaran dan yang kedua persegi, maka yang terpotong adalah objek persegi. Oke, yang ketiga intersect. Intersect ini adalah membuat objek baru hasil irisan dari beberapa objek. Jadi kalau di sini objek persegi dan objek lingkaran beririsan pada bagian ini, maka kita pilih intersect, nanti akan muncul objek baru hasil irisan dari kedua objek tadi. Sedangkan objek lingkaran dan perseginya tetap utuh, tidak terpotong. Baik, selanjutnya simplify. Nah, untuk melihat hasil dari fitur simplify ini kita gunakan beberapa objek supaya lebih kelihatan perbedaannya dengan fitur yang lain. Kita blok 4 objek ini, kemudian kita pilih icon yang tengah simplify. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Artinya bagian-bagian yang tersisa hanyalah bagian yang kelihatan. Ya, bagian ini. Sedangkan bagian yang tertutup itu akan terpotong. Baik, kita lanjut. Fitur berikutnya yaitu front minus back. Sesuai namanya, ini adalah memotong objek yang di depan oleh objek yang di belakang. Ya. Jadi objek yang di depan dipotong oleh objek yang di belakang. Di sini objek di depan adalah lingkaran, sedangkan objek yang di belakangnya adalah persegi, maka objek lingkaran ini akan dipotong oleh objek persegi. Berikutnya back minus front. Kebalikan dari front minus back, berarti yang di belakang dipotong oleh objek yang di depan. Ya. Nah, hanya saja bedanya dengan trim antara front minus back minus front dengan trim. Kalau trim objeknya terpotong tapi kedua objek masih ada, sedangkan kalau front minus back ini objek yang memotong itu akan hilang.
ya. Objek yang memotong akan hilang. Itu bedanya. Kemudian yang terakhir, create boundary. Ini gunanya untuk membuat outline atau garis pinggir hasil dari gabungan beberapa objek. Di sini kita bisa lihat bentuk dari penggabungan objek persegi dan lingkaran ini akan menghasilkan outline ya, seperti ini. Dan ini pun bisa menjadi objek yang baru dengan kita beri warna. Hasilnya mirip dengan weld ya. Nah, itulah beberapa fitur yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan dan juga memotong objek. Dan untuk lebih jelasnya kita praktekkan pada latihan. Sini kita akan coba buat beberapa objek. Yang pertama kita akan membuat gambar bulan sabit. Nah, cara membuatnya, pertama kita buat objek lingkaran sempurna. Caranya, aktifkan ellipse tool, kemudian tekan Ctrl pada keyboard, klik kiri dan drag sampai kita dapat ukuran yang diinginkan. Nah, langkah berikutnya adalah kita copy lingkaran ini. Caranya kita klik kiri, kemudian kita geser, ya, klik kanan, lepas. Untuk cara mengcopy dengan klik kanan ini, teman-teman bisa cek video sebelumnya pada pembahasan selection tool. Nanti saya taruh linknya di bagian kanan atas ini. Nah, kita ulang. Klik kiri, geser, klik kanan, lepas. Dan teman-teman juga bisa tambahkan tombol kontrol untuk menjaga posisinya agar sejajar dengan objek aslinya. Ya, ini agar tidak bergeser ke atas atau ke bawah, kita tekan tombol kontrol, maka dia sejajar. Klik kanan, lepas. Nah, langkah berikutnya untuk membuat objek bulan sabit. Sebenarnya ini sudah bisa langsung kita potong ya dengan fitur back minus front. Nah, hasilnya seperti itu. Tapi saya biasanya lebih suka lingkaran yang kedua ini kita perkecil dulu agar hasilnya lebih bagus. Kita posisikan di sini. Kita seleksi kedua objek, kemudian pilih back minus front. Maka hasilnya akan seperti ini. Oke, cukup mudah ya. Kemudian untuk contoh berikutnya kita coba buat gambar awan. Masih menggunakan lingkaran. Pertama kita buat lingkaran kira-kira sebesar ini. Kemudian kita copy, geser, klik kanan, kita perbesar sedikit, kita geser lagi, klik kanan lagi, ini kita perbesar juga. Terlalu besar. Kemudian kita geser lagi, ini kita perkecil. Oke, kita geser ke sini, ini kita geser ke sini. Ini kita perkecil. Oke, kira-kira seperti itu. Untuk bentuknya teman-teman bisa kreasikan sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian ini kita blok semuanya dan kita pilih fitur weld. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Oke, mudah ya. Terakhir untuk praktek dari fitur shaping. Selain dengan melibatkan beberapa objek, shaping ini juga bisa kita gunakan untuk teks ya. Misalkan di sini saya buat tulisan tukang desain amatir. Kemudian saya ubah fontnya dengan ini supaya agak besar. Saya taruh di sini. Ya, kita atur sedikit. Nah, supaya lebih kelihatan objek perseginya saya beri warna merah. Kemudian saya blok ini semuanya dan kita pilih back minus front.
Nah, hasilnya bagian yang tertutup teks tadi akan menjadi terpotong ya, atau bolong di sini ya, sesuai dengan bentuk teks yang kita buat. Oke teman-teman, itulah pembahasan kita tentang fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk menggabungkan atau memotong objek di CorelDRAW. Dan untuk aplikasi pada desain, pada video berikutnya kita akan latihan membuat sebuah flat design dengan gambar landscape pemandangan pantai seperti ini. Dari sini sudah kelihatan ada penggabungan beberapa objek ya, seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas pada video setelah ini. Untuk itu teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari Tukang Desain Amatir. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Kalau ada masukan atau pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jika kalian terbantu dengan tutorial ini, jangan sungkan untuk klik like dan share juga ke teman-teman kalian yang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.